Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi islahi ma'izatina linal sa'adah wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa sharrun nas man tala umruhu wa sarra amaluhu. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Manarul Amal yang ada di Universitas Mercubuana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang sukses hidup di dunia ini, bahkan meneladani dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, yaitu ya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kalimat mustasnanya, melainkan atau kecuali rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi alam. Ternyata di dalam tafsir sebuah tafsir, maka makna rahmat ini bisa memiliki makna lirrahmati, bahkan memiliki makna lisa'adah, memperoleh ketenangan, memperoleh kebahagiaan. Bahkan di dalam tafsir Al-Quranul Azim li Ibnu Katsir, Imam Abu Bidah Ismail Ibnu Katsir menegaskan makna rahmat itu bisa memiliki makna ar-riqatu wa ta'abbud, kasih sayang dan lemah lembut. Bahkan disebutkan juga lil alamin bisa memiliki makna dalam tafsir yang lain, lil insi wal jinni bika, untuk manusia, untuk jin, bahkan untuk alam seluruhnya, berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mulia luhur yang mengangkat adalah Allah sendiri, yang Allah abadikan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Bisa kita bayangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dilempari dengan batu, Nabi tidak melempar lagi
membalas dengan batu. Ketika Nabi diludahi, Nabi tidak meludahi, tapi amal keburukan justru diganjarkan dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu riwayat disebutkan, ketika Nabi mau sholat diludahi terus, Nabi tidak marah. Bahkan suatu ketika ditanya, ini mana orang yang biasa meludahinya, ternyata sedang sakit. Kemudian Nabi hadir datang, dikira orang yang meludahi tersebut Nabi akan membalasnya, ternyata tidak, keburukan dibalas dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Justru orang yang berlaku tidak baik tersebut sehingga masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW, Islam itu ramah, bukan Islam marah-marah. Islam itu merangkul, bukan memukul. Bahkan bagaimana Nabi mencontohkan juga, memiliki makna rahmat. Di dalam tafsir disebutkan tadi makna rahmat itu ar-riqatu wa ta'abbud, kasih sayang dan lemah lembut. Ketika umat Islam ingin menyembelih hewan, pastikan bahwa goloknya, pisaunya tajam sehingga tidak melukai binatang. Bahkan ketika mengasahnya pun dilarang di depan hewan tersebut. Ada catatan yang menarik diteliti oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim. Ternyata menyembelih cara Islam ini luar biasa. Dilakukan uji coba di kepala, yaitu ditaruhlah chip yang namanya EEG, elektroencephalogram, untuk mengetahui grafik apakah merasakan sakit sapi ketika disembelih dengan cara Islam, dengan 3 urat yang terputus. Terus yang satunya lagi ditaruh di jantung, EKG atau ECG, elektrokardiogram. Ternyata yang ditaruh di kepala tersebut, maka grafiknya itu menurun sampai seolah-olah hewan yang disembelih dengan cara Islam itu lebih memperoleh ketenangan. Terus bagaimana dengan aktivitas yang di jantungnya? Memompa sangat kencang. Ketika memompa sangat kencang berarti darah yang ada di seluruh organ tubuh hewan yang disembelih tersebut maka mengalir melalui leher yang disembelih, dikeluarkan sehingga dagingnya menjadi bersih. Sehingga disimpulkanlah oleh Profesor Hazim, Dr. Hazim dan Profesor Wilhelm, cara penyembelihan Islam itu luar biasa, memberikan gambaran tidak ada bakteri, bahkan lebih higienis. Rahmatan lil hayawan, memiliki makna tadi lil alam lil hayawan, untuk binatang. Kemudian memiliki makna juga lil insi, untuk manusia. Islam hadir tidak hanya untuk orang yang beriman saja, untuk muslim, tapi linnas, untuk manusia. Dengan adanya perdagangan tidak berlaku curang dalam timbangan, sebetulnya harapannya tidak ada yang dizalimin. Tidak apa-apa disebutkan la tazlimuna wa la tuzlamun. Bahkan di dalam al-asbah dan nausiyah disebutkan al-hukmu yadullu ma'illatihi wujudan ma'adaman. Hukum itu dilihat ada ilatnya atau tidak. Islam berpihak ketika ada larangan tidak boleh berlaku curang dalam timbangan, harapannya tidak ada yang dirugikan. Wajar dari dalam Al-Quran dan beberapa hadis disebutkan orang yang masuk surga, orang yang sukses, memperoleh kebahagiaan karena dia berbuat baik saat berbisnis. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbisnis membawa barang dagangan Siti Khadijah yang diabadikan di dalam sirah Ibnu Hisam, bahkan di dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi, bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa. Melalui perangai akhlaklah, dengan siddiq, tabligh, amanah dan qaulullah, sehingga Nabi sukses dalam berdagang. Dengan akad praktek, yaitu akadnya adalah mudharabah,
yang dikenal dengan istilahnya PLS, profit and loss sharing, untung dibagi, rugi pun dibagi. Bahkan Nabi tak pernah rugi dalam berjualan, sampai-sampai saudagar kaya raya Siti Khadijah mengirim Maisarah untuk melihat, melakukan, mengecek apa rahasianya. Ternyata Nabi sukses yang sangat luar biasa karena kejujuran. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada prinsipnya bukan untuk orang lain, buat diri kita sendiri. Pedagang yang dia tidak berlaku curang, bahkan menerapkan konsep 3M, mutu, murah dan mengesankan, atau customer satisfaction seperti hanya dicontohkan oleh Nabi, ternyata memiliki pelanggan yang setia karena dia berjualan dengan yang baik. Bahkan dimaknai juga sebelum datangnya Islam linnas, untuk manusia. Di zaman jahiliyah, anak-anak yang tidak bisa ikut perang, laki-laki tidak dapat warisan. Tapi datang Islam, mereka jangankan tidak bisa ikut perang, baru lahir pun dia mendapatkan warisan, hatta sampai perempuan pun mendapatkan warisan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mislu hadzil unsayain, perempuan dapat warisan, laki-laki dapat warisan. Bahkan memiliki makna Islam rahmatan lisibyan, untuk anak-anak, rahmatan linnisa, untuk perempuan, karena sebelumnya perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan tidak ada perbedaan laki-laki perempuan, kecuali hanya takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan kalau kita coba cermati kembali, Nabi marah. Nabi melarang kalau kita ingin buang air kecil atau air besar di tempat air-air yang genang, la yabulanna ahadukum bil ma'ir raqib. Jangan kamu buang air kecil di tempat air yang genang, yang boleh jadi ketika airnya genang tersebut, ketika ada orang lewat, mengganggu orang lain. Bahkan dalam berbagai hadis disebutkan, ulama menjelaskan, jangan tempat air yang genang itu ada makhluk lain. Tapi Islam rahmatan lil jinni, memperhatikan, harapannya tidak ada yang diganggu. Bahkan Nabi pun menjelaskan, tidak boleh kita buang air kecil di tempat tanah, lubang-lubang tanah. La yaqulanna ahadukum bil tuhri, dan kamu kencing di lubang-lubang tanah yang boleh jadi itu ada makhluk lain, baik itu binatang maupun makhluk yang lainnya, baik itu ular, yang boleh jadi itu juga adalah makhluk-makhluk yang lain, jin dan lain sebagainya. Rahmatan lil alamin. Bahkan ketika krisis ekonomi moneter yang menimpa juga Amerika Serikat sebagai negara kapitalis, ternyata banyak dalam catatan-catatan menyatakan Islamic economic alternatif. Ternyata dengan ekonomi Islam itu menjadi alternatif, menjadi rahmatan lil alamin. Walaupun negaranya non muslim, tapi banyak mempraktekkan dengan sistem, yaitu dengan bagi hasil dan lain sebagainya. Ketika Nabi memimpin negara Madinah, Misak Madinah, piagam Madinah, Nabi melindungi Yahudi. Nabi melindungi adanya perbedaan pendapat, lakum dinukum waliyadin. Selama tidak diperangi, maka mereka dilindungi. Maka dalam bermuamalah bebas, muslim dan muslim. Bahkan ketika bermuamalah, Nabi tidak melarang masyarakatnya Madinah ketika membarter barang dengan uang. Uangnya waktu itu adalah mata uang dari kerajaan Romawi yang dikenal dengan istilahnya uang dinar yang terbuat dari emas. Nabi tidak melarangnya. Bahkan ketika ada masyarakat bertransaksi menggunakan uang yang terbuat dari perak yang dikenal dengan dirham dari kerajaan Persia pun Nabi tidak melarangnya. Yang justru Nabi melarangnya ketika jual beli, yaitu ketika jual beli ada kecurangan, ketika dia barter uang dengan uang ada kelebihannya, ini disebut namanya adalah bunga. Ketika barang yang sama ditukar dengan tentunya kuantitasnya berbeda, ini disebut dengan riba.
riba, al-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah, emas dengan emas. Kita punya emas 10 gram emas, tiba-tiba ada orang yang nuker dengan 12 gram emas. Ini termasuk al-amwal al-ribawiyah. Kalau ingin terbebas, yang dibenarkan dalam Al-Quran yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang boleh dalam Islam, jangan barternya barang dengan barang ada kelebihan, uang dengan uang ada kelebihan. Kalau ingin ada keuntungan, barang dengan uang, uang dengan barang. Ini yang namanya al-bai', yang namanya adalah jual beli. Islam rahmatan lil alamin. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Indonesia bisa berkembang sampai detik ini bukan melalui peperangan, bukan melalui pertempuran dan sebagainya, justru melalui jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan. Justru dengan perdagangan terlihat luhur akhlak para pedagang muslim. Dalam pernikahan terlihat akhlak yang luar biasa. Maka disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi, saya diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Ala kulli hal, dengan adanya hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkanlah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 1, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada umatmu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua given yang didapatkan, ada dua manfaat kalau kita mengikuti akhlak Nabi. Di antaranya yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita simak dalam surah Al-Ahzab yang Allah telah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata dalam tafsir makna ada sumbernya dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Makna uswatun hasanah itu iqtadaitum bi asya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa fi sadrihi wa istibarihi wa fi qiyadatihi. Ternyata yang dimaksud dengan teladan akhlak Nabi, kamu meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniru sesuatu dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam kondisinya, termasuk diuji Allah dengan kesabarannya, ketabahannya, dan kepemimpinannya yang luar biasa. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya, agar kita senantiasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatil hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyyatis sahabati Rasulillahi ajma'in. Hadirin, sebelum kita berdoa, mari kita merenung. Ternyata di dalam buku Profesor Abdul Rahman disebutkan Muhammad Estreger, Nabi sallallahu alaihi wasallam sukses sebagai contoh teladan, dia sebagai pengusaha yang sukses. Di antaranya disebutkanlah dalam buku Super Leader, Super Manager, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor unta muda. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sukses sangat luar biasa sekali dengan 20 ekor unta, walaupun Nabi bersabda walau khataman min hadidin
mahar yang diberikan oleh orang walaupun dengan cincin besi, tapi Nabi memberikan yang terbaik karena menghargai perempuan, yaitu memberikan mahar yang terbaik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencontoh dari akhlak Nabi, termasuk sa'idun fid dunya wa sa'idun bil akhirah, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafir himmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuq al-mukhtalifat wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha Indonesia khassa wa min baladil muslimin 'amma innaka la tughsil qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar.